Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarrogia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit akhir 030 dari kelas praktikum B. Di sini izinkan saya mempresentasikan serta yang nanti akan saya simulasikan mengenai Finite State Machine atau biasa kita dengar FSM dengan state flow. Baik, di sini akan saya mulai saja. State Machine atau mesin keadaan adalah model perilaku yang menggambarkan cara kerja suatu sistem yang selalu berada pada satu keadaan atau state tertentu pada suatu waktu dan dapat berpindah ke keadaan lain ketika terjadi peristiwa atau masukan event atau input tertentu. Dalam setiap perpindahan antar keadaan, sistem dapat menjalankan aksi atau action tertentu yang berkaitan dengan aksi tersebut. State machine terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu state yang menggambarkan kondisi saat ini, event atau input yang menjadi pemicu perubahan, transition yang menunjukkan perpindahan dari satu state ke state lain, serta action yang merupakan kegiatan yang dilakukan selama berada dalam satu state atau saat aksi terjadi. Selanjutnya, cara kerja state machine itu bagaimana sih? Jadi, cara kerja state machine dimulai dengan sistem berada pada suatu state awal. Ketika menerima input tertentu, sistem akan memeriksa state saat ini dan event yang terjadi, lalu berpindah ke state lain sesuai dengan aturan transisi yang telah ditentukan. Dalam proses tersebut, sistem juga dapat menjalankan aksi seperti menyalakan aktuator, menampilkan informasi, atau mengubah variabel internal. Model ini banyak digunakan pada berbagai bidang seperti sistem kontrol elektronik, misalnya mesin cuci, lift, ataupun lampu lalu lintas, pengembangan perangkat lunak, dan sistem industri otomatis. Keunggulan dari penggunaan state machine adalah struktur logisnya yang mudah dipahami, kemudian dalam pengujian dan modifikasi, serta kemampuannya untuk meningkatkan keadaan sistem karena seluruh perilaku sistem dapat dipetakan secara jelas dan sistematis. Lalu, kita masuk pada FSM atau Finite State Machine. Finite State Machine atau yang biasa kita sebut FSM adalah model perilaku sistem yang menggambarkan bahwa suatu sistem hanya dapat berada pada satu keadaan atau state tertentu pada satu waktu dan memiliki jumlah state yang terbatas. FSM bekerja dengan cara berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input atau peristiwa event yang terjadi sesuai dengan aturan transisi yang telah ditentukan. Model ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrograman perangkat lunak, sistem kontrol diskret, protokol komunikasi, dan sistem embedded. Karena dapat menggambarkan perilaku sistem yang berurutan, teratur, dan mudah diprediksi. Dengan FSM, setiap kondisi dan aksi sistem dapat dijelaskan secara logis dan sistematis. FSM memiliki 3 komponen utama, yaitu state, input, dan transition. State menggambarkan kondisi sistem pada waktu tertentu, input merupakan sinyal atau peristiwa yang memicu perubahan, dan transition adalah proses perpindahan dari satu state ke state lainnya. Dalam beberapa kasus, setiap transisi juga dapat disertai dengan aksi atau action yang dilakukan sistem selama transisi juga dapat disertai dengan selama atau setelah perpindahan tersebut. FSM dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu bergantung pada state saat ini, sedangkan pada milling machine, output bergantung pada kombinasi antara state dan input yang diterima. Perbedaan ini membuat more machine lebih stabil, sedangkan milling machine lebih responsif terhadap perubahan input. Maaf sebelumnya dikarenakan sini saya sedang pilek, jadi ada sedikit suara-suara yang tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana sih cara penerapan FSM? Penerapan FSM sangat luas dalam dunia teknologi. Dalam bidang perangkat lunak, FSM digunakan untuk mengatur alur logika program, sistem navigasi menu, atau kecerdasan buatan dalam permainan. Dalam kontrol diskret dan sistem embedded, FSM diaplikasikan pada sistem otomasi seperti mesin cuci, lampu lalu lintas, dan robotika. Sementara dalam komunikasi digital, FSM digunakan untuk mengatur protokol data agar pertukaran informasi berjalan secara teratur dan aman. Keunggulan FSM ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan sistem kompleks menjadi kumpulan kondisi yang mudah dipahami dan dikendalikan, sehingga sangat efektif digunakan untuk perancangan dan pengendalian sistem yang berbasis logika. Komponen utama dari FSM ini ada 4, yaitu state, event, transition, dan action. State atau keadaan. Penjelasannya yaitu state adalah kondisi atau situasi tertentu yang menggambarkan satu sistem pada waktu tertentu. Setiap sistem selalu berada pada satu state dalam satu waktu dan akan berpindah ke state lain bila terjadi event tertentu. Contohnya, sistem lalu lintas. State terdiri dari merah atau stop, kuning dan ready, hijau atau go. Pada satu waktu, sistem hanya bisa berada di satu state, misalnya merah saja atau hijau saja atau kuning saja. Selanjutnya, ada pada event atau peristiwa atau input. Penjelasannya,
Event adalah kejadian atau masukan yang memicu perubahan state, bisa berupa sinyal dari sensor, perintah guna, atau waktu yang sudah ditentukan. Contohnya masih pada sistem probabilitas, event waktu merah selesai akan memicu transisi dari merah ke hijau. Begitu juga event hijau selesai akan memicu transisi dari hijau ke kuning. Event inilah yang menggerakkan sistem agar berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada transition. Penjelasannya, transition adalah proses perpindahan dari satu state ke state lain akibat adanya event. Transisi menunjukkan arah perubahan sistem. Contoh, jika event waktu merah selesai terjadi, maka sistem akan bertransisi dari state merah ke state hijau. Kemudian setelah waktu hijau selesai, sistem kembali bertransisi ke state hijau menjadi state kuning. Transisi inilah yang menggambarkan dinamika perubahan pada FSM. Selanjutnya ada action. Penjelasannya, action adalah kegiatan atau proses yang dilakukan sistem saat berada pada suatu state atau transisi terjadi. Action bisa berupa menyalakan perangkat, menampilkan pesan, atau menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, masih pada contoh lampu lintas. Jadi saat di state merah, lampu merah akan menyala, lampu lainnya akan mati. Saat transisi ke hijau, sistem mematikan lampu merah, lalu menyalakan lampu hijau. Saat di state hijau, lampu hijau tetap menyala selama waktu berjalan. Baik, selanjutnya ada pada state action. State action terbagi menjadi 3, yaitu entry, during, dan action. Entry action, aksi saat menuju state. Entry action adalah aksi yang dijalankan ketika sistem baru memasuki suatu state. Artinya, begitu transisi menuju state tersebut terjadi, sistem langsung melakukan aksi yang telah ditentukan sebelum aktivitas lain dimulai. Contoh praktiknya kita gunakan di sini pada MP3 player. Saat MP3 player berpindah dari stopped menjadi playing, maka entry action-nya adalah menampilkan judul lagu yang sedang diputar, menginisialisasi audio player, lalu memulai pemutaran lagu dari awal. Jadi, setiap kali masuk ke state playing, sistem akan mengeksekusi ini terlebih dahulu. During action atau aksi selama berada di state. During action adalah aksi yang dilakukan selama sistem berada di dalam state tersebut. Aksi ini berjalan terus-menerus atau berulang hingga ada event yang menyebabkan sistem keluar dari state itu. Contoh praktik kita masih menggunakan MP3 player di sini. Selama sistem berada di state playing, aksi yang berlangsung adalah lagu terus diputar, timer atau durasi lagu diperbarui di layar, lalu sistem menunggu event atau misalnya tombol pause atau stop. Selama tidak ada event yang memicu transisi, during action akan terus berjalan di background. Selanjutnya, exit action. Aksi saat keluar dari state. Exit action adalah aksi yang dilakukan ketika sistem akan meninggalkan suatu state menuju state lainnya. Aksi ini dilakukan sekali tepat sebelum sistem benar-benar berpindah. Jadi contohnya, masih menggunakan contoh yang sama, ketika sistem berpindah dari state playing ke pause, exit action-nya adalah menyimpan posisi terakhir lagu atau timestamp, menghentikan pemutaran audio sementara, membersihkan status buffer atau display sementara. Aksi ini memastikan bahwa data dari state sebelumnya disimpan dengan benar sebelum berpindah ke kondisi baru. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada simulasinya. Baik, jadi sekarang kita masuk ke simulasinya. Di sini kita sudah ada 3 kotak yang berisikan yang ini adalah simulasi untuk contoh dari lampu lintas. Jadi sudah ada 3 keadaan yang saya masukkan. Pertama ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Di sini saya beri judul berhenti atau tidak jalan, dan juga telah saya masukkan di sini entry-nya. Untuk yang berhenti itu merahnya 1, karena nanti akan lampu merahnya nyala. Lalu setelah 5 detik dia akan ke lampu kuning atau hati-hati. Maka di sini merah dan hijaunya 0, kuningnya akan 1. Selanjutnya itu jalan, yaitu lampu hijau. Di sini merah dan kuningnya itu bernilai 0 dan hijaunya itu bernilai 1. Dan setelah lampu hijau selesai, setelah lampu hijau di sini setelah 7 detik, maka dia akan ke lampu merah kembali. Oke. Dari sini juga sudah saya sesuaikan portnya yang tadinya error semua karena portnya belum saya sesuaikan. Di sini hijau port 1, kuning port 2, dan merah port 3. Baik, jadi bisa kita mulai. Ini akan simulasinya akan jika telah ada warna biru di sekitar state-nya, itu tandanya berhasil. Mari kita coba.
Baik, di sini dapat lihat tuh. Jadi dia dari merah lalu setelah 5 detik ke kuning lalu 5 detik kemudian jalan. Di sini untuk agar terlihat lebih jelas, kita akan mencoba untuk membuatnya lebih pelan agar bisa kita lihat lebih jelas. Kita masuk ke debug, lalu animation speednya kita ubah menjadi slow. Coba kita run lagi. Nah, di sini bisa kita lihat tuh masuk merah, lalu ke kuning, lalu ke hijau, baru kembali lagi. Seperti itu. Nah, di sini mari kita balik, merahnya per 1, ini per 3, lalu si kuningnya per 2. Kenapa? Agar dia sesuai seperti lampu merah pada umumnya. 2, merahnya per 1. Dah. Sini kita keluar aja. Nah, udah kan merah, kuning, hijau. Di sini kita tambahkan apa tuh? Lampu. Itu lampu. Maaf jika nge-lag, ini laptopnya udah jelek soalnya. Nah, kita masuk library browser, kita cari lem, udah cari lem. Lalu kita masukkan lemnya. Dari sini membutuhkan 3 lampu atau lem. Bentar, ini juga. Kita kecilin dulu ya, sesuaikan dulu. Nah, ini udah ada. Nah, ini deh. Oke. Di sini kita akan mengedit lampunya. Ini oke. Sebentar. Ini kita collect 2 kali. Karena lampu merah kita ubah jadinya lampu merah. Ini kita ubah jadi lampu merah. Ini. Set. Ini juga kita ubah jadi merah juga. Sampai saja merah. Set. Apply. Ini juga kita ubah jadi kuning. Dan lampu bawah nanti kita ubah jadi warna hijau. Warna kuning. Warna kuning. Apply. Ini kita ubah jadi warna hijau. Ya, jadi begitu, contoh pertama telah selesai, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini saya sudah membuat simulasinya, jadi saya akan menjelaskan saja. Di sini saya akan membuat contoh yaitu lampu sen. Jadi ada sen kiri dan sen kanan. Bisa lihat di sini. Nah, seperti tadi, sudah saya buat sini ada 3 state. Jadi state masuk, ini pas masuk. Left-nya 0, right-nya 0 karena masih belum menggunakan sen kiri atau sen kanan. Lalu setelah 3 detik, saat belok kiri dia left-nya bakal 1, right-nya bakal 0.
dan juga begitu juga belok kanan, entry-nya left itu 0, right itu 1. Dan setelah 3 detik dia bakal mundur lagi, balik lagi. Kita mulai, aku sudah bisa. Nah, sudah berhasil ya. Saya juga bisa dipantau di sini bahwa sudah sesuai dengan statement di sini. Oke, selanjutnya kita percobaan ketiga yaitu MP3 player yang sudah saya sebut tadi. Nah, di sini MP3 player ini sama seperti percobaan sebelumnya. Di sini alurnya juga masih sama, tapi cuma berbeda di entry. Jadi di sini kita sesuaikan dengan MP3 player yang kita tahu. Secara juga kita sesuaikan, sangat-sangat berbeda seperti yang tadi. Itu tidak terlalu beda banget, tapi di sini bisa kita lihat, coba sebentar aja. Di sini ada stop, play, dan pause. Lalu mari kita coba play. Sebentar, coba kita slow sedikit. Kita slow, baru kita play coba. Di sini kita pantau juga 0, 1, 0 lagi karena di pause, sama seperti stop ya. Mungkin sekian saja contoh simulasi serta presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.